Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman di channel Muksid Hayatami. Di kesempatan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman, terutama yang mungkin akan melaksanakan ibadah umroh dan haji, tentang tempat-tempat yang mustajabah di sekitar Masjidil Haram. Namun sebelum lanjut ke videonya, saya mohon untuk like, subscribe bagi yang belum, dan juga sharing dan komen di video ini. Baik teman-teman, jadi ada 5 tempat yang mustajabah di sekitar Masjidil Haram. Kalau teman-teman sudah pernah umroh, mungkin sudah pernah berdoa di sana. Yang pertama adalah multazam. Ya. Multazam itu posisinya kadang-kadang orang salah sangka. Dikira multazam itu adalah yang kuning itu, padahal yang kuning itu adalah pintu Ka'bah. Nah, multazam itu posisinya berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, disitulah posisi atau letak daripada multazam. Setiap orang berlomba mencapai multazam karena Rasulullah SAW bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat multazam. Tidak seorang pun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdoa di tempat ini kecuali dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, jadi tempat yang paling mustajab pertama di sekitar Masjidil Haram adalah di multazam. Nah, yang pertama multazam. Jadi di antara Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu adalah multazam. Ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa multazam itu diambil dari kata iltazim. Ketika Sayyidatina Aisyah mengadu kepada Nabi, ya, berkeluh kesah kepada Nabi, kemudian Nabi SAW memerintahkan beliau, si Sayyidatina Aisyah, untuk iltazim anti, bergelantunganlah di situ, maksudnya di multazam. Kemudian beliau, si Sayyidatina Aisyah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di multazam. Yang kedua adalah Hajar Aswad. Nah, ini tempat yang paling ramai di sekitar Ka'bah, ya, bahkan tidak mudah untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan ada orang yang rela berjubel gitu ya sama orang lain demi untuk bisa mencium Hajar Aswad. Saya pernah punya pengalaman dengan jamaah. Jadi jamaah saya ini pernah patah atau pernah dadanya ini retak gara-gara memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Nah, sementara meskipun ada fadilahnya mencium Hajar Aswad, tetapi jika membahayakan itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikmatilah atau peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat. Mencium Hajar Aswad pada saat menunaikan haji dan umroh di Baitullah tidak dapat diwakilkan. Tanpa kita sadari, ia akan menjadi penyedot dosa kita. Alangkah beruntungnya orang yang mampu menyentuh, mengusap, dan memegang Hajar Aswad. Jadi yang pertama, yang kedua adalah Hajar Aswad. Yang ketiga adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini posisinya dekat dengan Hajar Aswad atau pintu Ka'bah, ya. Bahkan posisinya lebih persis di depan pintu Ka'bah. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan lagi tawaf, nanti ketemu ada satu bangunan yang kecil, itu namanya adalah Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim ini ada yang salah tangkap, ya, dikiranya adalah makam atau kuburan. Padahal Maqam Ibrahim adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Berdoa di Maqam Ibrahim salah satu tempat yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah artinya batu Nabi Ismail.
Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah. Makanya ketika kita tawaf, kita tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Kita harus berada di luar Hijr Ismail supaya tawaf kita dihitung sempurna putarannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah artinya sudut Yamani. Ya. Berada sebelum Hajar Aswad. Maka ketika teman-teman berada di rukun Yamani, maka berdoalah di situ karena di situ adalah tempat yang salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Baik teman-teman, itu 5 tempat yang wajib ya, yang tanda kutip wajib kita kunjungi, kita datangi ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Jadi kalau yang sudah pernah umrah mungkin sudah pernah berdoa di tempat sini ya, di 5 tempat ini, atau mungkin belum semuanya seperti Hajar Aswad karena kondisi yang begitu ramai. Nah, kalau nanti misalkan berangkat umroh dan haji, usahakan sampai di tempat ini untuk berdoa. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.